Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan bahasan tafsir surat Abasa ayat 23 sampai 32 bagian ke-6 dan ke-7, yaitu berkaitan dengan makanan, ya, berkaitan dengan makanan, karena di dalam ayat itu dikatakan fal yandur ila ta'ami, kemudian diawali dengan perhatian ataupun peringatan terlebih dahulu tentang kelalaian manusia. Jadi ada dua ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ayat pembuka pada kajian ini, kemudian ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanduril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi kunci dari ayat ini mulai dari perhatian, kala lama yakni ma'amaroh, terus ditutup dengan ayat 32-nya mata'an lakum wa li'an'amikum. Kita lihat terjemah rasa perkata. Kala, kata ini digunakan sebagai huruf jar ka-nya itu, atau dilanjutkan dengan larangan la, kalla, kalla. Dalam konteks ini kalla memberikan penegasan bahwa manusia belum memenuhi perintah Allah. Kalla, kata ini menegaskan pentingnya manusia untuk menyadari kekurangannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berbicara ayat-ayat sebelumnya bagaimana pelanggaran, bagaimana kelalaian manusia, maka di sini dikatakan kalla, jangan seperti itulah. At-Tabari menegaskan bahwa kalimat kalla ini pada ayat ini sebagai peringatan agar muslim jangan mempercayai kalimat yang disampaikan oleh orang kafir. Kan kata orang kafir, orang sholat itu sesat, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah malah dianggap lalai, dianggap kurang baik. Maka jangan diikuti itu orang-orang kafir itu. Jadi apa yang dilakukan orang kafir yang mencela orang sholat, mencela hak Allah, kan manusia itu punya hak dalam kehidupannya, ada hak Allah, ada hak sesama manusia, ada juga hak diri sendiri. Jadi dalam kehidupan ini tidak akan terlepas dari hak dan tanggung jawab, atau dari hak dan kewajiban. Dalam posisi apapun kita ada hak dan kewajiban. Dalam keluarga saja ada hak suami istri, ada hak suami
kewajiban istri, ada hak istri, kewajiban suami, ada hak anak, kewajiban orang tua, hak orang tua, kewajiban anak. Ieu mah sendiri teu boga keluarga, tetapi ada hak kewajiban dengan manusia lain. Itu hak dan kewajiban sesama. Ada hak dan kewajiban dengan Allah. Ada hak Allah, kewajiban kita beribadah. Hak kita menjadi tanggung jawab Allah. Dan Allah juga sudah mengatakan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah bertanggung jawab untuk memberikan rahmat kepada manusia. Jadi kalau ada orang pada ayat sebelumnya mengatakan mencela urusan hak dan kewajiban, baik urusan harta maupun jiwa, maka jangan diikuti itu. Nah, itu kata komentar At-Tabari. At-Tabari itu abad ke-3 ke-4 ya, karena wafat 224, wafat 310. Sedangkan kata Al-Qurtubi abad ke-6 ke-7, ayat ini merupakan bantahan terhadap kafir yang menyimpang dari perjanjian sejak diikrarkan. Kan pada dasarnya manusia itu sudah berjanji untuk memenuhi hak dan kewajiban. Itu ketika dikemukakan dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka manusia itu menjawab, bala, iya, itu sudah ada perjanjian. Sebelum lahir sudah ada perjanjian untuk hak dan kewajiban. Bukankah aku Tuhanmu? Nah, apa hak aku untukmu? Nah, baru manusia itu mengatakan, bala, ya, nah, saya adalah hamba yang bertuhan kepadamu, maka saya siap untuk memenuhi tanggung jawabku kepadamu. Jadi sudah ada perjanjian. Makanya kata Al-Qurtubi, orang kafir itu sudah menyalahi perjanjian hak dan kewajiban. Maka di sini dikatakan lama yakdima amaroh, belum memenuhi apa yang diperintahkan kepada mereka, apa yang menjadi tanggung jawab mereka yang sudah disepakati itu. Kemudian lama, perkataan lama itu berfungsi sebagai partikel penafian yang bermakna belum lama. Penggunaan lama menunjukkan bahwa manusia belum menyelesaikan atau menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Jadi, tetapi masih ada kesempatan. Makanya di situ lama. Jadi bukan lam ya. Kala lama. Ingatlah, lama belum menyelesaikan. Kalau belum kan bisa diselesaikan, bisa dilaksanakan. Dan ini juga peringatan, masih belum dipenuhi. Nah, kalau masih belum dipenuhi, masih bisa ada perbaikan, ada pelaksanaan yang belumnya itu. Jadi kalau kita dalam kehidupan itu sudah apa yang kita laksanakan, kalau secara keseluruhan masih banyak yang belum kita penuhi. Kemudian yakdi itu fi'il mudhari, kata kerja dengan makna menyelesaikan atau yakdi, menyelesaikan. Kata ini menggambarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang belum selesai. Tentang apa? Ma'amaroh, apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena ma'amaroh, frasa ini menunjukkan objeknya dari tanggung jawab manusia, yaitu perintah. Ma itu sebagai kata sambung mausul.
menunjukkan cakupan perintah yang luas. Apa saja, apa saja yang luas dan mutlak. Said Qutb itu menandaskan bahwa kalimat lam yak lima amaroh itu berlaku secara umum pada setiap manusia, termasuk generasi sesudahnya. Kalau kata Said Qutb, bukan hanya orang kafir, orang muslim juga pada dasarnya masih banyak yang belum dilaksanakan, apalagi orang kafir sudah jelas-jelas menyalahi janji. Tapi orang muslim juga masih banyak yang belum dilaksanakan. Itu istilah Said Qutb. Istilah lama juga mengandung arti belum, yang mengisyaratkan ada kemungkinan untuk perbaikan dari kelalaian tersebut. Jadi walaupun kita sudah tua, masih ada kesempatan untuk perbaikan. Tanyakan, ada hadis juga Rasul mengatakan min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang itu adalah ayatul umur, panjangnya umur, dan punya kesempatan untuk tobat. Jadi di antara kebahagiaan manusia itu adalah panjang usia, dan dengan panjang usia itu banyak kesempatan untuk tobat, untuk perbaikan diri. Jadi walaupun mungkin juga sebagian dari manusia itu ada yang tidak bisa bertobat, tapi justru seharusnya dengan panjang usia itu punya kesempatan untuk perbaikan. Ayat ini memperingatkan agar setiap manusia sadar atas kelalaiannya. Ayat ini sebagai peringatan bagi seluruh manusia agar sadar untuk mempersiapkan perhitungan yaumul hisab. Demikian kata Said Qutb. Kemudian kalau kita analisis kata ini, itu penegasan dan penolakan yang tegas. Artinya sekali-kali tidak, atau jangan begitu. Kalimat kala digunakan untuk menolak anggapan atau perbuatan manusia yang salah. Rasa lama itu bermakna belum, mengandung kesan bahwa sesuatu yang seharusnya dilakukan masih tertunda. Istilah yakni berarti menyelesaikan, menunaikan, menegakkan, dan objeknya ma'amaroh, apa yang diperintahkan. Jadi makna literalnya sekali-kali tidak, manusia belum menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Makna tersurat ini menegaskan bahwa manusia secara umum belum melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Allah, baik dalam ibadah, ketaatan maupun rasa syukur. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau itu ibadah rajin banget, padahal engkau itu sudah diampuni dosa, baik yang telah lewat maupun yang akan datang? Maka jawab Rasul, apakah tidak mau saya menjadi orang yang bersyukur? Jadi walaupun sudah banyak yang kita lakukan, walaupun selalu beribadah, ya jadilah manusia yang bersyukur. Itu tersuratnya. Makna tersiratnya tentu saja di balik makna literal tersebut tersimpan pesan mendalam tentang hakikat manusia, kemudian tanggung jawab dan kelalaiannya. Kemudian manusia juga lalai akan tujuan hidupnya. Ayat ini menyindir manusia yang sibuk dengan dunia, lupa pada misi penciptaannya sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi peringatan juga manusia hidup belum sesuai perintah dan tujuan. Kemudian B, waktu dan kesempatan itu belum habis.
Jadi walaupun bagaimana waktu dan kesempatan masih belum habis, masih banyak kesempatan untuk perbaikan. Jadi memberi isyarat harapan. Jadi tadi kala peringatan, lama itu kala itu peringatan, peneguran. Kalau lama itu harapan. Jadi walaupun bagaimana kesempatan masih ada. Kemudian pengingkaran terhadap nikmat yang asal usul manusia masih banyak yang bisa disyukuri. Dan tegurannya tentu saja pada insan. Jadi kalau kita ringkaskan makna ayat tersebut, aspek ketaatan di sini dikatakan pesan yang tersurat, manusia belum menunaikan perintah Allah. Tersiratnya hidup manusia belum sepenuhnya sesuai tujuan Allah. Kemudian di aspek kesadaran diri, Allah menegur manusia dengan tegas. Tersirat Allah mengingatkan agar manusia sadar sebelum terlambat. Kemudian aspek kasih sayang, teguran tampak keras, tetapi di baliknya ada peluang, ada teguran, ada rahmat. Kemudian aspek tanggung jawab, ada kewajiban yang harus diselesaikan. Maka setiap manusia punya misi hidup untuk sempurna. Jadi kesimpulan dari ayat ini secara tersirat, jadi teguran tegas dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yaitu perintah merenungi makanan. Ini yang jadi judul ya. Fal yanduril insanu ila ta'ami. Perkataan fal yandur itu kata kerja berasal dari fi'il amar yandur. Jadi kata perintah dari nadoro. Tapi orang Indonesia mah sering saya katakan kalau do jadi L. Nador, nalar. Jadi apa bedanya melihat dengan nalar? Kalau melihat kan sepintas. Kalau nalar mah melihat dengan seksama, dengan teliti, dengan penghayatan, dengan pikiran. Makanya fal yandur di sini bukan fal yaro. Tapi yaro juga pakai rasio, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tapi kalau yandur itu lebih dalam melihatnya. Nadoro, melihat dengan penuh renungan. Penggunaan bentuk perintah menunjukkan keharusan untuk merenungkan, untuk bernalar, bukan sekedar melihat secara kasat mata. Makanan itu bukan hanya dipencerok oleh mata. Kalian coba perhatikan makanan. Nah, gening makanan buku ya termasuk minuman atau ami. Kemudian partikel fa itu menunjukkan kesinambungan dari perintah sebelumnya. Kala lama kan mengandung perintah, yaitu teguran kepada manusia agar merenungkan nikmat Allah. Jadi setelah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kala lama yakdi amaroh, nah itu kan introspeksi sebelumnya, introspeksi masa silam, apa yang diperintahkan, apa hak yang belum dipenuhi tanggung jawabnya, bagaimana hak kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada manusia, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada siapapun. Itu kan luas itu maksudnya. Tapi kalau ini coba perhatikan juga urusan makanan. Kemudian al-insan fal yandur tadi fi'il amr kepada
kepada orang ketiga, yaitu al-insan. Al-insan kata ini merujuk kepada manusia secara umum, mencakup semua manusia tanpa pengecualian. Yanduril insan, baik muslim maupun kafir, perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang tua. Falyandur, perhatikan, hai manusia, hendaklah manusia memperhatikan ila to'ami, pada makanan. Ila itu huruf jar yang mengindikasikan objek renungan manusia, yaitu to'am, makanan, dalam bentuk mudhof karena hi mudhof ilaihnya, kepada makanannya, makanan manusia, makanan yang dimakan oleh manusia. Manusia menunjukkan punya makanan yang disediakan oleh Allah. Perhatikanlah, itu merupakan nikmat Allah. Dan di sini pakai mufrad ya, tidak nas. Kalau jama' insan kan nas, falyandurin nas ila to'ami, tapi ini falyanduril insan ila to'ami, mufrad. Itu makanan yang dekat, pribadi, personal dengan kehidupan. Menurut Al-Baghawi, ayat ini memberikan peringatan agar setiap manusia menafakuri asal usul kehidupan. Bahasa usul kita kehidupan itu kan dari makanan itu. Diborojolkeun ku ibu, dilahirkeun. Ibu bisa ngaborojolkeun bayi itu dari mana? Itu kan karena hamil. Hamil itu kenapa? Karena hubungan dengan bapana, dengan suami. Eta suami jeung istri bisa hubungan teh akibat naon? Karena sehat. Sehat itu dari mana? Asal usulnya minas sulbi wat taroib, karena laki-laki bisa menghidupi sulbi. Dari mana menghidupi sulbinya? Dari makanan. Perempuan at-taroib, dari sulbi wat taroib, dan itu asal mulanya dari makanan. Makanan itu apa? Ya yang dimakan tumbuh-tumbuhan dari tanah, daging, karena makan rumput dari tanah kan. Bala-bala juga dari pupucukan, dari daun-daunan, dari tanah semua. Jadi to'am itu kata Al-Baghawi ini. Jadi falyanduril insan teh pada hakikatnya kata Al-Baghawi mah lebih jauh itu. Perhatikannya itu asal usul hidup. Nah, mengapa lalai atas perintah Allah? Ingat itu prosesnya bagaimana. Jadi walaupun ada orang yang tidak percaya pada Tuhan, nah eta prosesnya kumaha? Saha ngatur kan? Banyak eta tersendiri wae, enggak bisa. Apakah tidak perhatikan yang dimakan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal usul kehidupan yang nyata itu? Prosesnya cukup lama. Kemudian makna tersurat atau dhamir, secara bahasa ayat ini perintah falyandur. Kalau tadi lama yakti belum melaksanakan, sekarang falyandur, coba perhatikan. Kemudian al-insan itu secara umum semua manusia tanpa pengecualian. Dan ila to'ami, ila ke to'ami, makan. yakni apa yang ia makan setiap hari. Maka makna tersurat, hendaklah manusia memperhatikan makanannya.
Apa yang diperhatikan? Dari mana datangnya makanan, minuman, kemudian bagaimana prosesnya sehingga diperoleh di hadapan kita si makanan tersebut. Kemudian siapa yang menyediakannya? Ya, kalau sudah ada makanan di meja makan kan kadang-kadang memperhatikan itu sahan datang. Pokoknya begitu kurang pas negor. Coba perhatikan. Ini penjelasan ringkas. Allah memerintahkan manusia melihat dengan mata hati dan pikiran terhadap makanan yang dia konsumsi, bukan hanya bentuk fisiknya lahir, tapi juga asalnya, proses tumbuhnya, dan siapa yang menumbuhkan makanan tersebut. Kemudian ditinjau dari sudut ilmu balaghah, kalimat ini cukup luas maknanya. Ada ilmu ma'ani, makna yang susunan kalimat. Ini perintah falyandur, hendaklah. Kemudian kata kerja falyandur berasal dari akar nadoro, berarti melihat, memperhatikan, merenungi dengan pandangan mata dan hati. Jadi kalau yandur bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Kemudian lam amr, bentuk perintah, menunjukkan perintah, tetapi bukan sekedar perintah biasa. Di sini mengandung makna tadabbur dan tafakkur. Apa bedanya tadabbur dengan tafakkur? Sering saya katakan kalau tadabbur dari wahyu, baik Quran maupun hadis, kepada alam. Kalau tafakkur dari alam ke wahyu. Jadi kalau tadabbur mah Quran dan hadis. Di Quran dan hadis kita tadabburi bagaimana di alam, itu namanya tadabbur. Kalau tafakkur mah lihat alam bagaimana berdasar ayat. Makanya tadabbur ayat Quran dan hadis, kalau tafakkur alam. Jadi bukan tadabbur alam ya istilahnya. Kalau bapak dan ibu wisata itu bukan tadabbur alam, tapi tafakkur alam, yaitu menggunakan pikiran, logika, penelitian, terus dikaitkan dengan wahyu. Itu tafakkur namanya. Kalau tadabbur dari ayat ke alam. Ya, tadabbur dan tafakkur. Kalau kata Ibnu Ashur itu dalam kitabnya, perintah liandur itu bukan hanya perintah untuk memandang, tapi perintah untuk berpikir, memperhatikan proses penciptaan dan nikmat yang terkandung di dalamnya. Kemudian susunan kalimat, ada yang awal, ada yang akhir, takdim dan takhir. Kalimat ini disusun dengan mendahulukan falyandur sebelum ila to'ami. Itu untuk menegaskan urgen perintah. Jadi kalau dalam ilmu ma'ani itu disebut takdimul fi'li. Jadi menegaskan pentingnya tindakan, melihat dengan penuh perhatian. Artinya hendaklah ia segera memperhatikan, bukan sekedar melihat. Kemudian pemilihan kata al-insan, seperti tadi saya katakan, ini insan mufrad, bukan nas jama'. Jadi falyan duril insan, bukan falyan durin nas.
insan dalam bentuk mufrad. Dalam balaghah itu pemakaian bentuk tunggal ini mengandung iltifat, jadi pergeseran gaya yang memberikan kesan personal, jadi secara pribadi. Maknanya menunjukkan setiap. Jadi makanya tidak pakai jamak. Hei manusia, falyandur, memperhatikan. Maknanya apa? Jadi nador itu sering disebut kiasan intelektual. Nadoro, melihat dalam Al-Quran itu sering digunakan najaj bukan hanya penglihatan mata, tapi juga pengamatan hati dan pikiran. Jadi falyandur insan ila ta'ami, bukan hanya lihat maknanya secara fisik, tapi juga rohani maupun fisiknya, fisik maupun non fisik. Renungilah asal proses makna. Kata Jamasyari dalam kitab Al-Kasyaf itu, nador itu seperti pada ayat ini bukan hanya dengan mata kepala, tapi juga mata hati, mata jantung. To'ami, makanan, bukan hanya objek fisik, tapi juga simbol rezeki. Kemudian keindahan gaya dalam ayat ini mengandung penghematan makna. Ayat ini tidak menyebut apa yang harus diperhatikan dari makanan. Jadi seolah sengaja itu meninggalkan objeknya untuk membuka ruang tafakur. Jadi secara ringkas menurut ilmu balaghah itu maknanya cukup luas. Jadi perintah dengan lam amr itu membangkitkan dorongan berpikir. Kemudian insan itu menyentuh pribadi setiap manusia. Kemudian menuntut dari penglihatan fisik ke perenungan batin. Kemudian juga ada istiarohnya menggambarkan rezeki sebagai amanah dan mengajak berpikir tanpa membatasi arah renungan. Secara ringkas, secara balaghah, falyanduril insan ila ta'ami itu contoh balaghah Quran yang sempurna, ringkas, padat, lembut tapi kuat perintahnya, mengandung majaz dan isti'arah yang memperluas makna makanan menjadi seluruh nikmat hidup. Disebut makanan, tapi itu sumber kenikmatan hidup. Makanya di dalam wisata juga kan, dalam surat Al-Mulk, jelajahilah alam, lihatlah apa itu isi alam, dan wakulu minha, makanan. Jadi wisata alam, wisata kuliner dalam surat Al-Mulk menjadi seluruh nikmat hidup. Dalam satu kalimat pendek Allah menggunakan ajaran tafakkur atas nikmat supaya bersyukur, dan tadabbur supaya tanggung jawab kaitannya apa. Kemudian makna tersirat ayat ini membawa pesan reflektif dan spiritual. Pertama, mengingat kebesaran Allah dan ketergantungan manusia. Makanan bukan sekedar hasil kerja manusia, tapi buah dari sistem ilahi yang sempurna. Itu mulai dari air hujan yang sempurna, kemudian tanahnya bagaimana, di tanah itu tumbuhannya bagaimana, kemudian bagaimana hewan, semua tunduk kepada kehendak Allah.
tersirat manusia seharusnya menyadari ketergantungan total kepada Allah. Kemudian B, menumbuhkan rasa syukur dengan merenungi makanan manusia. Itu diingatkan untuk bersyukur, bukan hanya menikmati. Syukur adalah bagian dari ibadah. Kemudian ketiga C, setelah ditegur dalam ayat 23, ayat ini mengajak manusia melihat hal yang paling sederhana, makanan, agar ia sadar betapa lemahnya manusia. Jadi manusia hanyalah makhluk yang hidup karena karunia Allah, karena makanan. Jadi kalau tidak makan, logikanya tidak bisa hidup. Kalau tidak minum, tidak bisa using. Itu lemah kan manusia. Ini dorongan, dan juga dorongan untuk merenungi. Bahkan sebagian mufasir itu menafsirkan bahwa perintah ini juga mengandung makna memeriksa apa makanan dan minuman itu halal. Di samping halal, baik enggak untuk dimakan? Di samping baik, bersih enggak? Jadi tersirat makanan itu halal dan baik adalah dasar kebersihan hati. Jadi ayat ini juga mengandung beberapa makna, teguran di awal, kemudian arah bimbingan pada makanan. Kemudian falyanzuril insan ila ta'ami, dalam ayat ke-24 ini bukan hanya mengandung makna teologis tentang kebesaran Allah, tetapi juga pesan kesehatan etik dan spiritual yang sangat relevan bagi manusia modern. Makna ayat ini sebagai peringatan kesehatan dan kehati-hatian. Dalam konteks manusia modern, ayat ini dapat dimaknai sebagai peringatan bagi manusia yang sehat agar berhati-hati terhadap makanan, dan pengingat bagi yang sakit agar lebih bijak. Saya malam tiga minggu yang lalu ya, saya ngantar anak ke rumah sakit Islam karena kebetulan anak saya yang cikal itu usianya 48 tahun stroke. Usianya 48 tahun stroke. Jadi lagi nyupiran, janji dengan temannya mau ketemu. Begitu sampai di tempat pertemuan tidak bisa bergerak. Akhirnya buka pintu, ngaguprak sampai ngagolosor karena hanapkeun mobil. Gitu ceritanya. Kemudian ya teman bertemunya melihat kok ngajoprak begitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kebetulan di Pasteur, Remina Pasteur, langsung masuk Haji ya masuk ke situ langsung 4 hari dirawat. Nah akhirnya ya setelah 4 hari dirawat, saya bawa pulang ke rumah. Udah di rumah aja biar diurus. Nah 2 minggu kemudian, jadi dikontrolnya tidak ke sana, tapi saya bawa ke rumah sakit Islam. Pas ketemu dokter Nuri, dia melong ke saya, ini kok bapak, katanya pasien saya. Iya dok, saya bilang, saya pasien dokter. Sudah berapa bulan, sudah berapa tahun saya jadi pasien Bu Nuri rumah sakit saraf karena saya stroke 2017 kan. Iya, jadi saya sudah dipulangkan, saya bilang, oleh dokter karena sudah normal katanya. Jadi stroke saya sudah sehat. Kata dokter, jadi begitu saya dipulangkan,
Malah anak saya ini masuk, dok. Ini anak bapak, masya Allah. Lalu saya tanya, dok, Aisyah stroke turunan bukan? Buktinya kan saya stroke 2017 sudah sehat kembali. Sekarang anak saya masuk, stroke itu turunan bukan? Sebetulnya yang jadi maksud, yang jadi turunan teh gaya hidup. Gaya hidup kumaha? Ya gaya hidup mulai dari makan, katanya, mulai dari cara hidup. Oh, palingan ada hadis min sa'adatil mar'i ayyusibbahu abahu. Di antara kebahagiaan Anda itu adalah anak menyerupai bapaknya. Nah, cek teh menyerupai bapaknya teh stroke sama gitu. Jadi gaya hidup, ya memang gaya hidupnya dia punya kesamaan dengan saya sebelum stroke. Makanya saya ceritakan ini bermanfaat mudah-mudahan kepada umat, kepada masyarakat ya. Sebelum stroke itu saya kalau nulis buku itu sampai jam 2 malam. Baru tidur itu setelah jam 2 itu nulis buku. Itu kebiasaan. Dan makan itu sadaekna gitu. Tidak disiplin. Makanya saya katakan kepada anak saya, stroke kamu itu harus mengubah gaya hidup. Jadi ulah nurutan bapak baheula di gaya hidupnya, tidur malam, makan tidak teratur. Karena saya begitu 2017 stroke pulang dari rumah sakit, taati itu dokter gizi, taati itu dokter saraf, terus menerus makan diatur ya, diatur sehingga sampai sekarang itu sejak stroke asin sudah berhenti, di rumah garamnya diubah, garam yang bagus, terus kalau makan diatur sedemikian rupa. Jadi alhamdulillah kudu nama ceng teh kepada anak saya yang ditiru bapak itu eta setelah stroke kesini yang ditiru teh makanya jadi sehat, bukan sebelum stroke. Tapi itu memang hese kan anak-anak kebiasaan. Jadi pantas varian duril insan ila to'ami, makanan, kebiasaan hidup ya. Jadi maka setelah stroke itu saya ubah. Jadi kalau malam jam 9 sudah ke tempat tidur. Jadi nulis itu hanya sampai jam 8.30 berhenti nulis. Nah, maka nulis itu pindah ke pagi. Jadi, kalau pagi ya sampai duhur itu hanya, dan tempat olahraga disimpan di dekat komputer. jadi 1 jam nulis, olahraga lah. Jadi terus menerus. Jadi itu ubah, dan makanannya itu diubah total makanan itu. Jadi dulu makan mana ada itu. Jadi pagi-pagi makan buah-buahan, dulu mana ada sebelum stroke. Sekarang kan karena nasihat itu ditaati. Pagi-pagi makan tetap 3 kali, tetapi sedikit kan. Tidak boleh melebihi berem. Nasi tidak boleh melebihi berem. Jadi bukan harus saperem, tidak boleh melebihi berem nasi itu. Tapi campurannya itu yang nutrisinya lengkap.
Kan kadang-kadang kan di kita mah saya sering berulang-ulang itu bicara makanan nama macam-macam tapi sama, tapi sarua kan. Makanan ibu-ibu 6 macam ya. Makanan ibu apa? 6 macam nih. Ada nasi, ada bala-bala, ada mie, ada perkedel kentang, ada bihun, ada jagung, genep macam, tapi eta teh sebenarnya hiji. Kan nasi jeung mie kan sarua. Tambah perkedel kentang eta keneh. Sambal goreng kentang nya kitu keneh. Ditambah bala-bala eta keneh. Kerupuk ditambah sambal terasi 8 macam tapi sama satu. Nah itu yang di Layan insan ila ta'ami, layan duril insan ila ta'ami. Jadi ini mah pengalaman hidup keluarga jadi pelajaran. jadi pelajaran kok setruk diikuti. Nah, karena jadi pelajaran kepada siapapun. Jadi bagi yang sakit cobalah jadi pelajaran, dan bagi yang sehat peringatan. Kalau tadi bagi yang sehat waspada terhadap penyakit akibat makanan. Ini bagi yang sehat yang duril insan ila ta'ami. Bagi yang sehat waspada, ada sehat ieu teu naon lah, makan bala-bala apa, makan jeroan jeung paru, ejit segala macam dengan rasa sehat. Tapi kan aing geus jadi maka kapaksa kan. Jadi ya, itu supaya jadi introspeksi. Yang ini memberi isyarat agar manusia tidak makan secara sembarangan. Aturlah. Jadi bukan berarti tidak boleh makan mie. Boleh aja tapi diatur. Bukan tidak boleh makan bala-bala tapi diatur kapan. Kira-kira jeung naon. Jadi itu tanyalah ahli gizinya seperti apa, nutrisinya seperti apa. Makanan di sini bukan sekedar melihat bentuk, tapi juga melihat asalnya. Apakah berasal dari sumbernya dari apa yang dimakan itu? Bagaimana cara pengolahannya? Apakah minyaknya bolak-balik gitu? Cara pengolahan kan? Jadi kalau seberapa kali, bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu katanya dari rumah makan instan rumah makan fast food itu laku katanya minyak gorengnya tuh. Minyak goreng katanya karena diborong ke tukang gorengan yang bolak-balik. Dan cara pengolahan apakah sehat, alami, apakah tidak berlebihan, bolak-balik, bagaimana kimianya, bagaimana lemaknya, apa lemak jenuh, lemak apa, melihat akibatnya, apakah makanan itu bermanfaat bagi tubuh, manfaat enggak, bagaimana seblak yang dimakan, manfaat enggak untuk tubuh. Bukan berarti tidak boleh, tapi aturlah seberapa kali gitu. Seminggu teh makan seblak. Ya atur. Ya, dalam konteks modern ini dikaitkan dengan penyakit gaya hidup. Penyakit gaya hidup. Ya seperti Dokter Nuri saya tanya tadi, apakah itu stroke turunan? Kata beliau, yang turunan itu gaya hidup. Itu gaya hidup. Ya, tapi ada katanya gen namanya hipertensi itu ada gen nama.
Nah, memang anak saya juga waktu masuk HCU itu 215 tensinya. 215 per 150, pokoknya langsung dipasang. Padahal istrinya kan lagi ke Jawa Tengah waktu itu. Untung adik saya yang dokter itu nganter ke sana, jadi tanda tangan mereka paksa dah. Itu pakai BPJS segala macam karena kudu terburu-buru. Lumayan kan 18 juta 4 hari. Nah, kayak dia nakeun BPJS. Itulah jadi gaya hidup ya, seperti tadi dikatakan kan, yang harus diperhatikan valian duril insan ila ta'ami, melihat akibatnya apa makanan itu bermanfaat bagi tubuh atau justru merusak. Dalam konteks modern ini dikaitkan dengan penyakit gaya hidup, apakah bagaimana hipertensi, diabetes, kolesterol, stroke, obesitas yang sering bersumber dari pola makan yang salah. Dengan demikian ayat ini seolah berkata, wahai manusia yang sehat, pandanglah makananmu, perhatikanlah makananmu. Jangan sampai kenikmatan sementara menjadikanmu sakit karena lalai terhadap keseimbangannya. Karena lalai terhadap keseimbangannya, mempengorak. So rokok, saya ingat pun paman, saya bawa ke rumah sakit pun paman waktu ke Bandung. Nah, kan langsung ditegur ku dokter teh, bapak masih merokok ya? Iya. Berhenti ya pak? Iya, di rumah sakit mau berhenti. pas sehat pulang, mah jadi ngarokok deui. Amang mah matak daek oge ka rumah sakit hayang ngeunah ngarokok. Jadi geus balik ka rumah mah ngarokok deui. Matak cenah daek amang dibawa ke rumah sakit, jadi geus sehat kan ngarokok deui cenah. Aduh, paman sudah almarhum Allahumma ghfirlahu warhamhu. Jadi tentu saja bagi yang sakit cukup banyak ya perhatiannya, valian duril insan ila ta'ami. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah, Rasul bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik. Layak baru tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik, termasuk dalam urusan makanan. Wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah itu memerintah pada orang-orang beriman bima amara bihil mursalin, seperti diperintahkan kepada para rasul terdahulu. Dan hadis ini innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban itu disambungkan oleh Rasul, faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, baik untuk kesehatan, baik gizinya, baik nutrisinya, baik ramuannya segala macam. Minat thayyibat wa'malu sholihan, beramalah soleh. Ini bima ta'maluna alim, sebenarnya aku maha tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, lalu Rasul juga menyeru lagi dengan ayat kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik
yang baik bagi kesehatan, baik segalanya. Summa dzakara rajul, beliau menyebut bagaimana laki-laki yutilu safar, pergi ash'as awwala yamudu biyadihi ila sama. Lalu setelah bepergian ke sana kemari, lalu berdoa kepada Allah. Ya Rob, berdoa kepada Allah. Padahal makanannya haram, minumannya kurang baik, pakaiannya juga kurang baik. Bagaimana Allah kabulkan? Tapi kan cenah ikhtiar teh aya jalur langit, aya jalur bumi. Jalur langit naon? Doa. Cek abdi mah ari doa mah bukan ikhtiar. Doa itu mah mohon kepada Allah. Kalau ikhtiar mah ya jalur bumi. Para ahli bumi ya pikir konsultasinya kalau urusan ikhtiar mah berbicara tentang kesehatan tadi ya. Saya bukan ahli kesehatan, cuman punya pengalaman gering, punya pengalaman sakit. Jadi punya pengalaman sakit makan apal gitu. Mulai dari 2004 demam berdarah, saya masuk ICU. Itu 2004 masuk ICU. Segala macam dipasang. Oh, keletik kan pernah mati suri. Keletik pernah mati suri saking sakitnya. Kemudian 2004 demam berdarah, 2017 stroke. Jadi kan punya pengalaman penyakit gitu. Jadi dia diapalkan dan kebanyakan dari gaya hidup ya. Dari gaya hidup. Jadi bagaimana berdoa kepada Allah? Itu kan kalau ikhtiar itu jalur langit atau berenang para kiai, para ustaz mau gering-gering kan doa lagi khusyuk gitu. Para kiai mah Allahumma rabban nas mudhibal ba'si adhibil ba'sa isbi atasyafi la sifa'a la sifa'uka sifa'an la yugudiru sakoma. Kan doa lagi khusyuk para kiai mah mau gering-gering atau ari ikhtiar dan ukur jalur langit. Jadi kan ternyata keluarga saya itu stroke semua. Adik kakak saya itu stroke semua. Kakak yang paling besar stroke sampai wafat. Kakak yang kedua Kang Jalal masih stroke sampai sekarang. Sudah setahun lebih stroke-nya. Jadi dia penceramah sekarang tidak bisa ceramah. Itu paling besar. Kemudian adik saya Saiful Islam pernah stroke juga, termasuk saya. Jadi itu kalau kita perhatikan ayat yang sedang kita bahas ini, falyanzuril insanu ila ta'ami, gaya hidup. Makanya di sini kan oleh Rasul ditanyakan, yutilus safar, pergian kemana-mana terus berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Padahal wamat amuhu mungkin insya Allah lah hari haram keluarga teh daya korupsi dah daya kesempatan untuk korupsi lagi keluarga. Daya kesempatan untuk korupsi lagi. Jadi insya Allah lah bersih dari bab korupsi nama. Tetapi yang dimakannya itu. Jadi kalau haram mah mudah-mudahan insya Allah udah bersih. Duka ting tapi walau alam ya. Tapi itunya masrobahu haram teh yang tidak baik. Wagudia bilang bagaimana dikabulkan katanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan? Karena oh ya Allah, tolonglah jagalah kesehatanku. Jagalah perutku. Tapi lu dimakannya untuk dijaga kan gitu maksudnya. Ayo berdoa ya Allah, tolonglah sehatkan aku. Tapi dimakannya segala rupa. Tuh
hadis ini mengeritik kepada kita. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, landasan besar dalam Islam tentang hubungan antar makanan yang halal dan thayyib dengan kebersihan hati, kesehatan jasmani yang diterimanya amal ibadah, yang menunjukkan bahwa kualitas amal seseorang itu sangat terkait dengan kualitas rezeki. Makna pertama kata thayyib, baik, bersih, itu maknanya suci dan bermanfaat. Thayyib, halalan, halal. Jadi dalam konteks makanan, halal secara hukum itu syariah, secara hukum syariah. Pelanggaran mana halal, ya hukum syariah. Tapi dalam konteks makanan baik, itu urusan zat dan manfaat. Zatnya apa dan manfaatnya untuk apa? Artinya menyehatkan, gizinya apa, kemudian thayyib itu mencakup dua dimensi, dimensi syar'i itu halal secara hukum dan dimensi ilmiah, fitriyah. Jadi baik bagi tubuh dan juga akal. Jadi makna itu pertama. Makna kedua, falyanduril insan ila ta'ami, itu memerintah manusia merenungi akal, asal, kemudian proses dan manfaat makanan. Kemudian hadis yang tadi itu menjelaskan lebih jauh, tidak cukup melihat dari segi halal haram, tetapi juga kualitas thayyib. Artinya makanan harus halal sumbernya, tidak hasil riba, bukan korupsi, bukan hasil penipuan, bukan barang haram. Jadi sifat, zat maupun prosesnya. Kemudian bersih prosesnya, tidak mengandung najis, tidak mengandung racun. Ya, racunnya apa? Bagaimana tentang bakso ranjau? Karena geus ranjau. Bakso ranjau karena oke. Zat berbahaya, baik gizi maupun manfaat, menguatkan tubuh dan akal. Kemudian mana ketiga, perspektif gizi dan kesehatan modern. Islam itu sejalan dengan prinsip medis modern. Tubuh membutuhkan makanan yang seimbang dan bernutrisi yang lengkap. Allah menciptakan makanan tidak hanya untuk mengenyangkan, tapi juga untuk memelihara sistem metabolisme, hormon, dan imun. Jadi bisa ditinjau dari beberapa aspek. Aspek sumber tadi, halal, tidak dari kedoliman atau hewan haram. Kemudian prinsip kesehatan, bersih dari kontaminasi. Kemudian proses tidak berlebih dalam surat Al-A'raf, tidak berlemak, bersih prosesnya. Kemudian keseimbangan, wasatiyah, baik dari karbonnya, proteinnya, lemaknya, itu wasatiyah istilahnya. Jadi tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Termasuk zat-zatnya itu istilah Quran wasatiyah, ummatan wasaton. Ya, keseimbangannya. Kemudian tujuan makan sebagai sarana ibadah. Itu di dalam tujuan kita, bukan
nggak memenuhi kahayang, tapi kebutuhan. Kahayang ya boleh, tapi sesekali lah kahayang nama. Yang penting kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Menjaga energi, kesehatan, fungsi tubuh, kemudian menumbuhkan hati yang tenang, sehingga doa itu dikabulkan kalau bersih. Karena ada cukup banyak kesehatan di pelajarannya. Kemudian thayyib, seimbang. Kemudian hubungannya, aspek ini makna dalam ayat